Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Devri Kurniawan. Saya akan menerangkan komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Yang pertama adalah motherboard. Di sini motherboard berfungsi adalah papan sirkuit yang digunakan untuk menempatkan perangkat keras seperti RAM, prosesor, VGA, dan lain-lain. Di sini dalam motherboard, di sini terdapat ini namanya slot. Ini namanya adalah slot prosesor. Terus yang ini adalah slot memori RAM. Terus di sini ada slot PCI. Ini biasanya LAN card, sound card di sini. Terus di sini ada VGA, slot VGA. Terus yang ini ada slot IDE, Terus yang ini ada slot power. Sekarang RAM. RAM ini ada dua. Yang atas adalah RAM DDR1. Yang atas yang ini. Yang ini adalah RAM DDR1. Dan yang ini adalah RAM DDR2. Nah, di sini ada dua RAM kan? RAM yang atas kan DDR1. Terus yang bawah kan DDR2. Nah, di sini terdapat perbedaan antara RAM DDR1 dan DDR2. Yaitu berada di node-nya. Node-nya berbeda kan? Node-nya. Yang dimaksud node itu adalah ini. Ini adalah node. Ini juga node. Node-nya beda kan? Yang DDR1 agak ke samping. Terus yang DDR2 agak ke tengah. Terus perbedaan yang kedua ada di chipnya. Yang DDR1 agak ke persegi panjang. Terus yang DDR2 agak ke kotak. Nah, fungsi RAM sendiri adalah sebagai random access RAM sendiri kepanjangannya adalah random access memory. Yang di sini RAM menyimpan pekerjaan yang diproses oleh prosesor. Datanya bersifat temporary, sehingga waktu komputer dimatikan, data akan hilang. Terus yang ketiga adalah VGA. Nah, VGA di sini berfungsi untuk mengolah data grafis, yang nanti data tersebut akan ditampilkan di layar monitor. Ini biasanya dibuat untuk para gamers, dimana butuh untuk sebuah hardware yang dimana khusus untuk memproses videonya agar grafiknya lebih mantap, dibutuhkan VGA. Terus yang keempat ada hard disk. Di sini ada dua. Yang ini adalah hard disk ATA. Terus yang ini adalah hard disk SATA. Di sini perbedaannya adalah di colokannya. Untuk yang ATA, ini yang ATA.
Untuk yang ATA menggunakan kabel IDA. Terus untuk yang SATA menggunakan kabel SATA. Berbeda kan? Nah, di sini kecepatannya harddisk ATA lebih lambat daripada harddisk SATA. Fungsi harddisk sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data, jadi data semua itu akan disimpan di dalam harddisk. Tidak lupa, jangan lupa, dan jangan lupa prosesor. Prosesor di sini berfungsi untuk mengolah semua pekerjaan yang ada dalam motherboard. Jadi komputer semua pekerjaan diproses semua oleh prosesor. Setelah tadi udah jelasin fungsi-fungsinya, sekarang cara pemasangannya. Ini adalah motherboard. Yang pertama kita akan memasang yang namanya prosesor. Prosesornya. Nah, kan di sini bisa dilihat ada kayak cekungan. Cekungan di sini ada dua, cekungan satu, cekungan dua. Nah, di sini juga ada. Pertama kita buka dulu. Kita buka atas, buka strap, buka. Terus di sini kan ada juga ini sama ini ada juga. Terus langsung dipasang, langsung dipasang. Ini ada cekungan, ada tempatnya, ini tempat cekungan, langsung dipasang. Ini udah kepasang, sama cekungannya udah kepasang. Terus pasang, langsung ditutup. Tutup, jangan lupa dikunci. Itu prosesor udah kepasang. Terus kemudian ada RAM. Ini DDR1, DDR2. Ini motherboard dengan RAM DDR2. Terus pertama kita coba pasang RAM DDR1, bisa nggak? RAM DDR1 nggak bisa. Terus dibalik, nggak bisa. Jadi harus tahu tipe RAM yang dipasang di motherboard. Harus tahu. Ini kan RAM DDR2, sekarang aku pasang juga RAM DDR2. Pertama, pemasangan RAM harus ada node. Node-nya tadi harus tahu node-nya. Ini kan juga ada tempat node. Lihat tempat node. Jadi langsung harus pas sama node-nya. Kalau udah langsung ditekan, kedua-duanya ditekan. Udah sip, prosesor, RAM udah kepasang. Terus selanjutnya ada VGA. Ini adalah VGA PCI yang tipe kakinya PCI. Ada juga yang kakinya itu AGP. Ada juga yang kakinya itu AGP. Tapi ini aku yang punya. Ini adalah slot VGA yang PCI.
Ini ada juga contoh VGA yang slot VGA yang AGP. Yang AGP kayak gini. Tapi aku punya yang PCI, jadi pasang yang PCI. Udah, kakinya udah. Terus di sini juga ada tempat buat ini yang kosong. Nih, kayak ada cekungan, tempat cekungan. Ini kan ada juga tempat cekungan. Itu langsung dipasang. Usahakan pas sama cekungannya. Langsung ditekan. Kalau udah pas, langsung tekan. Udah pas. Udah kepasang. Sekarang hard disk. SATA. Hard disk SATA harus menggunakan kabel SATA. Ini adalah kabel SATA yang menghubungkan hard disk SATA nanti dengan motherboard. Ini ada L kan? L. Ini juga ada L. Ini harus pas. Jadi langsung dicolokin. Harus pas. Oke. Udah, langsung ke motherboardnya. Di sini ada dua slot SATA. Ini namanya slot SATA. Ini ada 2 slot SATA. Yang satu adalah SATA 1. Terus yang satunya adalah SATA 2. Yang dimana kecepatannya lebih cepat SATA 2. Ada SATA 1, yang merah SATA 1, yang hitam SATA 2. Terus nih kan ada juga L. Ada juga L nih. L langsung dicolokin. Tas. Jadi pasang. Terus tadi ada juga hard disk yang tipe ATA. Kan? Tipe ATA. Hard disk ATA menggunakan kabel IDE. Di sini ada juga kabel IDE. Nah, ini dipasang. Cara masangnya kayak ada gerutan. Kayak gerutan. Nah, ini harus pas sama yang bolong. Kayak ada yang bolong. Itu langsung dipasang. Gerutan pas sama yang bolong. Pas. Langsung. Oke. Terus langsung dipasang di kabel di slot yang IDE. Biasanya harddisk yang ada OS-nya, harddisk yang ada operating systemnya, biasanya dipasang yang biru. Terus biasanya yang hitam ini biasanya dipasang CD-ROM. CD-ROM yang menggunakan kabel IDE biasanya dipasang di yang hitam. Sekarang yang harddisk ini isinya OS, berarti langsung dipasang di yang biru. Sama juga ada gerutan di sini. Ini juga ada yang bolong ini. Langsung ditekan. Tes. Jadi udah kepasang. Harddisk 2 SATA dan ATA pasang, sama VGA, RAM, dan prosesor udah kepasang. Sekian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.